Ternyata ada banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang tidak disadari itu bisa memperparah saluran cerna, bahkan bikin kita sembelit. Kebiasaan apa aja itu? Yang pertama, bergantung pada obat laksatif maupun minuman-minuman serbuk kekinian yang bisa memperlancar BAB. Nah, setiap kita makan, saraf mengirimkan sinyal pada otot-otot usus untuk membuat gerakan peristaltik sehingga bisa mendorong makanan dari lambung, usus halus, usus besar, sampai ke anus kita. Refleks peristaltik ini adalah refleks alami pada tubuh. Obat pencahar maupun minuman-minuman yang bisa bikin kalian lancar BAB itu memaksa usus untuk meningkatkan gerakan-gerakan peristaltik ini sehingga bikin kita BAB. Pada awalnya mungkin berhasil, tapi lama-kelamaan ini bisa menghalangi sinyal alami pada tubuh sehingga membuat sindrom usus malas. Jadi usus malas bergerak jika tidak diberikan stimulus obat-obatan sehingga ketergantungan dengan obat-obatan pelancar BAB ini. Yang kedua, kurang konsumsi serat. Nah, BAB terbentuk dari sisa makanan dan serat yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Orang yang terbiasa makan makanan tinggi olahan seperti makanan kaleng, makanan tinggi tepung, pizza, roti, mie, snack, ini minim akan serat sehingga semakin sulit untuk BAB. Yang ketiga, makan lebih banyak serat saat mengalami sembelit. Sembelit paling umum terjadi ketika kotoran berbentuk padat sekali sehingga sulit untuk dikeluarkan. Kadang ini juga terjadi saat kita banyak makan serat namun kurang minum air. Ketika sembelit dan kotoran terlalu padat dan menyumbat saluran cerna, semakin banyak makan serat malah semakin memperburuk sembelit. Ibarat pipa yang tersumbat dengan kotoran, menambahkan serat ketika sembelit itu tidak akan melancarkan saluran pencernaan kita, malah akan semakin memperparah sembelit. Pasti banyak yang melakukan itu ya. Kurang minum. Kurang minum membuat tubuh mengalami dehidrasi dan menyerap air di saluran cerna untuk mencukupi kebutuhan air pada tubuh. Kekurangan air ini akan membuat usus semakin sulit untuk memproses makanan dengan baik sehingga memperlambat proses pencernaan dan bikin sembelit. Yang kelima, kurang tidur atau terlalu banyak tidur. Kurang tidur menciptakan kondisi stres pada tubuh yang akhirnya mengganggu produksi hormon pencernaan sehingga menimbulkan sembelit. Jam tidur yang terganggu juga mengacaukan ritme sirkadian tubuh yang membuat tubuh sulit untuk mendapatkan ritmenya. Biasanya ini terjadi saat seseorang kerja dinas malam atau sedang rekreasi jalan-jalan yang waktu tidur dan waktu makannya berubah-ubah sehingga bisa meningkatkan sembelit. Selain itu, terlalu banyak tidur juga memperlambat proses metabolisme tubuh yang bisa meningkatkan sembelit. Paling sering juga pada orang yang sering insomnia, begadang, jam tidurnya kacau. Kadang tidur jam 12 malam, kadang jam 2, kadang jam 3, sehingga itu akan mengganggu ritme sirkadian tubuh dan memperparah kondisi sembelit. Yang keenam, kurang olahraga dan bergerak. Kurang gerak membuat tubuh menghabiskan sedikit energi yang bisa menurunkan metabolisme dan pembakaran makanan sehingga menyebabkan sembelit. Apalagi kebiasaan posisi duduk yang terlalu lama, entah saat bekerja ataupun beraktivitas, itu bisa menurunkan gerakan peristaltik usus sehingga bikin kita sembelit. Kebiasaan menahan BAB. Nah, pernah nggak sih kalian awal-awalnya rutin BAB setelah bangun tidur? Namun karena aktivitas, pekerjaan, ataupun tanggung jawab sehari-hari, akhirnya BAB itu ditahan dan keinginan BAB itu menghilang. Kebiasaan menahan BAB ini juga bikin siklus pencernaan terganggu. Yang seharusnya BAB, tapi karena otak sudah biasa menahan, akhirnya alarm rutin BAB tubuh menghilang dan bikin sembelit.
Selain itu, kebiasaan BAB sambil bawa handphone, buku, itu membuat fokus BAB kita terpecah sehingga menghilangkan keinginan untuk BAB dan meningkatkan resiko sembelit. Yang terakhir, terlalu banyak minum vitamin ataupun makanan yang bikin sembelit. Banyak orang yang minum multivitamin atau makan makanan tinggi nutrisi, tapi ternyata bisa memperlambat saluran pencernaan dan bikin sembelit. Seperti vitamin D, kalsium, dan zat besi, ini berhubungan dengan sembelit. Konsumsi makanan yang tinggi produk susu juga termaksud bikin sembelit. Selain itu, kurang potasium juga bisa menyebabkan sembelit karena potasium berfungsi untuk pergerakan otot alami tubuh, termaksud usus di saluran pencernaan. Kurangnya magnesium juga dibutuhkan untuk relaksasi usus besar sehingga mempermudah kotoran keluar dari usus. Lalu gimana nih tips untuk memperlancar BAB? Normalnya tubuh kita bisa BAB 1-2 hari sekali, maksimal 1 minggu 3 kali. Namun jika teman-teman merasakan kesulitan BAB ataupun BAB-nya keras jadi nggak bisa keluar gitu ya, kalian bisa ngelakuin tips ini nih. Yang pertama, perbaiki dulu jam tidurnya. Nah, jam tidur yang optimal 6-8 jam sehari di waktu yang tepat. Jadi tidur sekitar jam 8 sampai jam 10 malam, bangun sekitar jam 5 sampai jam 6 pagi, itu bisa mengembalikan ritme sirkadian tubuh sehingga mengoptimalkan hormon saluran cerna dan pergerakan usus kalian. Saat tubuh mendapatkan waktu tidur yang cukup di pagi hari, itu 30 menit sampai 1 jam setelah bangun, usus akan bergerak 3 kali lebih keras sehingga bisa merangsang BAB. Ingat ya, usahakan tidur cukup di waktu yang tepat. Yang kedua, aktif dan olahraga di pagi hari. Proses pencernaan juga berhubungan dengan aktivitas kita. Semakin banyak bergerak dan berolahraga, maka akan meningkatkan proses pencernaan dan membakar lebih banyak kalori. Selain itu, pergerakan tubuh juga membantu gravitasi dan pergerakan makanan lebih cepat dari usus ke area dubur kalian. Nah, lakukan jalan kaki minimal 30 menit per hari atau olahraga 1 minggu minimal 3 kali untuk membantu mempercepat metabolisme tubuh. Yang ketiga, pilih serat dan makanan yang benar untuk membantu BAB. Serat terdiri dari 2 jenis, yaitu serat larut dalam air dan serat tidak larut dalam air. Serat larut dalam air adalah serat yang berbentuk gel ketika terkena air di saluran cerna. Serat ini berfungsi untuk memperlambat pergerakan usus, menstabilkan gula darah, menurunkan kolesterol, membuat kenyang lebih lama, dan menyerap lebih banyak cairan. Nah, contoh serat ini seperti kacang-kacangan, gandum, kembang kol, apukat, kentang, maupun kacang hijau. Selain itu, serat larut dalam air itu bisa diproses oleh bakteri di saluran pencernaan. Dalam jumlah yang cukup, itu bagus untuk proses pencernaan. Namun jika berlebihan, malah akan menghasilkan gas dan bikin perut kita menjadi kembung nih teman-teman. Sedangkan serat yang tidak larut dalam air itu bisa meningkatkan pergerakan usus dan membentuk kotoran. Namun jika tubuh kekurangan air, maka serat tidak larut akan meningkatkan resiko sembelit. Nah, apalagi saat sembelit dan kotoran terasa keras sekali ya. Dengan menambahkan serat, bukannya bikin BAB lancar, malah bikin perut menjadi kembung dan semakin sembelit. Jadi sebaiknya saat sembelit dan kotoran padat tersumbat di area saluran cerna, itu makanlah laksatif alami untuk membantu proses pencernaan dan meningkatkan pergerakan usus. Nah, contohnya apa aja? Yang pertama, minum kopi di pagi hari tanpa gula. Kopi dapat membantu meningkatkan pergerakan usus. Namun karena kopi ini bersifat diuretik, maka nggak cukup minum kopi aja. Perlu minum banyak air juga saat minum kopi untuk merangsang keinginan BAB. Buah prun dan buah pir. Nah, ini mengandung sorbitol yang dapat merangsang pergerakan usus secara alami. Saat malam hari, buatlah jus pir dicampur dengan prun sebelum tidur agar besok pagi bisa merangsang BAB. Buah pepaya muda dan lidah buaya juga
mengandung laksatif alami yang bisa meningkatkan kontraksi saluran cerna dan merangsang BAB. Kalian bisa membuat jus pepaya muda dicampur lemon di sore hari, atau membuat es lidah buaya, jus lidah buaya alami untuk membantu memperlancar BAB. Selain itu, makanan seperti pisang dan pepaya itu tinggi akan potasium dan magnesium yang bagus untuk pergerakan saluran cerna dan relaksasi usus sehingga bisa mempercepat BAB. Selain itu, jangan lupa untuk minum banyak air. Dengan air yang cukup, maka usus dapat dengan mudah memproses makanan sehingga melancarkan BAB. Yang keenam, rutin untuk makan makanan yang mengandung probiotik alami untuk meningkatkan bakteri baik pada usus sehingga bisa membantu memproses pencernaan. Yang ketujuh, lakukan gerakan menekuk lutut di lantai dan memijat perut untuk membantu gerakan usus agar lancar BAB. Nah, lakukan gerakan ini 30 menit setelah bangun tidur. Usahakan setelah tubuh terkena sinar matahari pagi sesuai ritme sirkadian agar merangsang kontraksi usus lebih banyak. Sambil duduk, putar dan tekan perut perlahan. Ini bisa membantu untuk mempercepat pergerakan makanan untuk membantu gerakan usus agar lancar BAB. Gerakan lengkap untuk membantu melancarkan BAB akan saya share di video selanjutnya. Yang kedelapan, biasakan untuk melakukan posisi mu saat BAB. Mu position ini ada 3 langkah, yaitu usahakan tubuh dalam kondisi rileks, lalu kencangkan otot-otot perut, ditarik nafas sambil menggumamkan huruf lalu keluarkan nafas sambil mengucapkan huruf O. Ini melatih otot perut untuk membantu mengeluarkan BAB. Jangan lupa untuk duduk jongkok 1 jam setelah bangun tidur di kamar mandi untuk mengembalikan ritme sirkadian tubuh. Paling bagus gunakan WC jongkok karena sudutnya itu mempermudah pengeluaran BAB. Namun jika tidak ada, bisa menggunakan WC duduk dengan ditambah kursi di bawahnya sehingga mempermudah posisi BAB. Nah, selain itu, biasakan untuk tidak membawa handphone maupun buku ke kamar mandi agar otak kita fokus untuk BAB. Yang terakhir, hindari tergantung dengan minuman-minuman yang bisa membantu melancarkan BAB dan pilih cara alami untuk mencegah sindrom usus malas. Nah, itu tadi beberapa tips-tips untuk melancarkan BAB pada tubuh. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya.